Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam putaran, kalau Anda di rumah memiliki kalender liturgi, maka pekan ini adalah pekan akhir dari sebuah putaran kalender liturgi. Dan minggu depan kita sudah memasuki masa kalender liturgi yang baru dengan masa Advent. Menarik bagi kita bersama bahwa gereja mengajak kita merenungkan putaran hidup liturgi gereja diawali dengan Kristus Yesus yang menjadi sumber harapan. Maka minggu depan bagi para saudara di rumah masing-masing sangat dianjurkan untuk mulai menyiapkan 4 lilin Advent, menyiapkan sukacita Natal minggu demi minggu dalam permenungan Adventus. Dan itu menjadi awal tahun liturgi yang baru. Dan dalam putaran berikutnya, tahun liturgi yang baru itu akan berakhir di hari raya yang sedang kita rayakan sekarang ini, adalah hari raya Kristus Raja semesta alam. Dan di hari raya yang menutup sebuah putaran tahun liturgi ini, kita diingatkan untuk kembali merenungkan bahwa untuk hidup yang kekal, Yesus akan meraja bukan hanya bagi gereja, namun gereja mengimani, kita bersama mengimani bahwa Yesus Kristus akan meraja bagi semesta alam ini. Dan di saat Yesus Kristus yang disalibkan ini meraja atas semesta alam itu, maka bersama dengan para malaikat kudusnya, Dia akan memisahkan yang satu kelompok di sebelah kanan, yang satu kelompok di sebelah kiri. Dan firman hari ini mengingatkan kepada kita apa yang akan menjadi ukuran di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari Sang Raja semesta alam ini. Mereka yang ditempatkan seperti domba-domba di sebelah kanan adalah orang-orang yang dengan tulus memberi Tuhan yang sedang lapar dalam hidup harian ini dengan makanan. Memberi Tuhan yang sedang hadir di tengah dunia ini sebagai orang asing dengan tumpangan. Memberi Tuhan yang sedang hadir dalam hidup harian ini dalam kehausan dengan minum. Maka orang akan bertanya, bila mana aku melihat Tuhan hadir di tengah-tengah hidup ini dan aku tidak memperhatikan Dia? Maka dalam Injil Matius bab 25 ini, Yesus mengajarkan dengan cerita, bila mana engkau memberi makan kepada orang yang paling hina ini, maka engkau memberi makan aku. Bila mana engkau melihat orang yang paling hina ini haus dan engkau memberi minum, maka engkau mencintai aku. Dan sebaliknya, ukuran yang di sebelah kiri adalah mereka yang tidak memberi makan kepada orang yang paling hina itu ketika kelaparan.
maka dia juga tidak mencintai Tuhan meskipun hidup doanya luar biasa. Ternyata hidup doa yang luar biasa, kesalehan yang luar biasa, jika tidak disertai juga dengan cinta kepada orang yang paling hina itu, pun tidak diperhitungkan oleh Allah. Mengapa? Karena ukuran yang disodorkan kepada kita hari ini, pada saat Yesus menjadi Raja semesta alam, jelas. Yakni pada saat engkau melihat orang yang paling hina ini lapar dan engkau memberi makan. Saat orang yang paling hina ini dalam penjara dan engkau mengunjungi. Saat orang yang paling hina ini yang jelas-jelas membutuhkan dan ketika engkau bantu orang ini tidak bisa membalas berterima kasih padamu, haus dan engkau memberi minum. Maka ketika engkau mengerjakan itu, maka pada saat Tuhan meraja, engkau akan dimasukkan dalam kawanan domba di sebelah kanan Tuhan. Demikian sebaliknya, jika laku kita dalam doa harian luar biasa, namun kita tidak memberi makan kepada mereka yang paling hina ini ketika mereka kelaparan, memberi air minum ketika mereka kehausan dan seterusnya, maka Anda dan saya pun meskipun laku ziarah kita luar biasa, laku doa kita sungguh luar biasa, maka kita pun akan masuk dalam kawanan orang-orang yang di sebelah kiri sang raja itu, yang akan masuk dalam penghakiman yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini jelas, keras, dan tegas. Firman hari ini jelas, namun juga keras dan sekaligus tegas. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menghidupi firman ini? Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dari kitab Yeskiel mengingatkan kepada kita bahwa Allah akan menjadi gembala umatnya, gembala yang mencari domba yang hilang, gembala yang merawat domba-domba yang gemuk, gembala yang menyembuhkan domba-domba yang sakit. Allah sendiri yang akan menjadi gembala bagi umatnya. Maka inilah pengharapan bagi kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang rapuh dan lemah. Rapuh dan lemah untuk bisa menghidupi firman yang jelas, keras dan tegas ini. Karena Yesus yang adalah sang Raja semesta alam, sekaligus adalah sang gembala sejati yang ingin supaya domba-dombanya selamat. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itulah dia datang. Untuk itulah anak manusia firman menjadi daging meraja di tengah-tengah kita, yakni untuk menyelamatkan Anda dan saya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu di depan kita berjalan begitu cepat. Hari demi hari berjalan sangat cepat. Maka firman hari ini semoga menjadi firman yang menguatkan kita untuk semakin bersandar pada salib Tuhan. Tuhan, kuatkanlah aku. Tuhan, tuntunlah aku. Tuhan, luruskanlah jalan hidupku. Agar pada saat engkau meraja sebagai Raja semesta alam, hamba-Mu ini dapat masuk di sebelah kananmu, karena dalam sisa waktu hidup hamba-Mu ini, engkau menuntun aku, engkau meluruskan aku ketika hamba-Mu menyimpang, engkau menyembuhkan aku, dan engkau menguatkan aku untuk berjalan di jalan seperti yang Kau kehendaki. Semoga para saudara dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai murid-murid Kristus, hidup kita sebagai domba-dombanya, menjadi penuh pengharapan dengan firman ini. Karena dengan firman ini kita diingatkan kembali bahwa aturan yang sungguh jelas, keras dan tegas itu sekaligus sang Raja semesta alam adalah gembala sejati. Gembala yang merawat Anda dan saya untuk disembuhkan, dirawat, dijaga dan diluruskan hari demi hari dengan belas kasih-Nya.
tongkat penggembalaannya yang membuat kita aman sentosa dituntun sampai ke padang rumput yang hijau. Inilah keselamatan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Amin.